Hey yo bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini gua akan membahas lanjutan dari seri Tekken sebelumnya, yaitu Tekken 3 yang dirilis pada tahun 2014, menceritakan seorang mantan agen rahasia yang difitnah membunuh mantan istrinya sendiri. Namun, kasus itu menyimpan banyak teka-teki. Penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria pelontos namun tidak licin, terlihat diancam dan dipaksa menuju kantor bosnya oleh sekelompok orang yang belum diketahui siapa itu. Saat sampai di sebuah ruangan, di sana sudah ada pria yang bernama Oleg Malenkov. Ia merupakan bos dari sekelompok orang itu. Lalu ia mengatakan bahwa bos si pria pelontos itu mempunyai utang yang banyak kepadanya dan menyuruh pria pelontos itu untuk membuka brankas milik bosnya. Namun setelah dibuka, ternyata brankas tersebut kosong seperti hati para jomblo. Kemudian si pelontos pun ditembak dan mayatnya ditinggal di dalam brankas. Scene berpindah di mana Brian membawakan boneka segede gaban untuk hadiah Kim. Lalu saat mereka berdua sedang asik gibah, tiba-tiba datang pacar Kim yang bernama Timmy. Brian pun pulang sambil membawa boneka panda besarnya. Saat ingin pulang, ia mendapat telepon dari Linor, mantan istrinya. Mereka sedikit berbincang dan Brian menawarkan Linor untuk mampir ke apartemennya dan merayunya dengan berkata ia akan memasak makan malam untuknya. Linor pun tiba di apartemen Brian dan ia langsung curhat tentang masalah hubungannya dengan Stuart. Terbesit di pikiran Linor untuk rujuk dan CLBK lagi dengan Brian. Namun, Brian belum mengiyakan hal tersebut karena ia masih menghormati Stuart sebagai suami Linor. Padahal dalam lubuk hati yang paling dalam, Brian pun menginginkan hal itu. Dan kemudian mereka pun nyelebeu. Kemudian malam harinya, terlihat Stuart mendatangi apartemen Brian. Sekedar informasi, di sini pemeran Stuart berbeda dengan Stuart di Tekken 1 dan 2. Ia datang ke apartemen Brian dengan tujuan untuk memintanya menjauh dari Linor dan tidak usah ikut campur dengan urusan rumah tangganya. Brian yang profesional pun mengiyakan hal tersebut. Lalu keesokan paginya, Brian terlihat sedang pulang setelah jogging dan dia mendapatkan pesan dari Linor yang memintanya datang ke apartemennya sembari membawakannya roti. Namun betapa terkejutnya Brian saat tiba di apartemen, ia melihat Linor sudah tewas dengan luka sayatan pada lehernya dengan pisau yang ditemukan Brian. Lalu tiba-tiba muncul polisi yang akan menangkapnya. Karena ia merasa dijebak, ia pun mencoba melawan. Dan Brian yang seorang mantan pasukan khusus pun kabur dari sana. Kini Brian ditetapkan sebagai buronan kepolisian atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Kemudian saat sudah lolos, Brian menelpon Kim dan mengatakan bahwa ibunya tewas dibunuh oleh seseorang dan Brian dituduh sebagai pembunuhnya. Kemudian ia berjanji kepada Kim akan menemukan pelaku aslinya dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Berpindah ke TKP, seorang sersan polisi bernama Dotzler sedang mengumpulkan bukti, mencari beberapa petunjuk yang ada di sana, dan membuka semua komunikasi antara Brian dan Linor. Kemudian Brian menghubungi Sam yang sedang melihat berita kasus pembunuhan yang menimpa Brian di TV. Maksud ia menghubungi Sam adalah ingin memberitahu bahwa ia akan menuju markas rahasia. Setelah sampai di markas, Brian mulai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memulai penyelidikan agar bisa mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Scene berpindah di mana Sersan Dotzler sedang menanyakan beberapa informasi kepada Stuart yang baru sampai dari Vegas. Ia terlihat sedih dengan kematian Linor. Di kamar ibunya, Kim pun menangis sambil mengenang ibunya karena ia belum sempat bercerita jika ia saat ini sedang hamil. Kemudian Dotzler dan Stuart pergi ke tempat mayat Linor disimpan. Di sini, Stuart mengatakan informasi bahwa Brian pernah terlibat dengan sebuah kasus yang ada di Paris dan Turki, dan kemudian mengaitkan juga pekerjaan Brian dengan kematian Linor. Saat mereka berdua keluar,
ternyata Brian menyelinap masuk ke ruangan itu sambil mengambil sehelai rambutnya untuk diselidiki. Lalu Brian menyelinap ke salah satu mobil polisi dan setelah keluar, ia langsung masuk ke mobil Linor untuk mengunduh data GPS-nya. Setelah selesai, ia langsung mengecek data itu dan menemukan lokasi sehari sebelum Linor tewas, yaitu di sebuah pom bensin. Kemudian Brian mendatangi tempat itu dan menyamar sebagai inspektur polisi untuk melihat rekaman CCTV di sana. Saat mengecek rekaman CCTV, Brian menemukan ada yang janggal dengan situasi di tempat tersebut. Di sisi lain, ternyata dua polisi yang bernama Garcia dan Smith juga mendatangi tempat itu untuk mencari tahu tentang Linor. Di dalam rekaman CCTV itu, Brian mendapatkan sebuah fakta jika Linor sebenarnya diculik oleh seseorang dan ia berusaha mencari tahu siapa pelakunya dari tato yang ada di tangan penculik itu. Saat sedang memperhatikan CCTV, tiba-tiba Garcia dan Smith masuk ke ruangan itu. Di sini Brian pun diam tanpa perlawanan dan akhirnya ia ditangkap, dibawa ke mobil polisi. Lalu dengan muka sedikit sumringah, Garcia dan Smith menghubungi Dotzler bahwa ia telah menangkap Brian dengan mudah. Namun Dotzler yang tahu bahwa Brian mantan pasukan khusus langsung panik dan menyuruh mobilnya berhenti dan akan segera ke sana. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan dan benar saja ternyata Brian sedang mencoba membuka borgolnya dengan alat khusus. Saat sudah terbuka, ia langsung menyerang polisi pengawal dan memaksa polisi itu untuk memacu kendaraannya menjauhi gerombolan polisi yang mengejarnya. Lalu ia menghubungi Sersan Dotzler dengan menggunakan alat komunikasi polisi tadi dan mengatakan bahwa ia serius, ia akan membongkar kasus ini dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan Dotzler balik mengatakan ia juga akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menangkap Brian. Dotzler dan Garcia yang penasaran mengapa Brian sangat menginginkan rekaman CCTV itu, akhirnya menemukan kejanggalan di mana benar Linor sebenarnya diculik. Di sisi lain, Brian sedang menuju markas rahasianya dan Sam sudah berada di sana dan menunggunya. Di sini mereka berdua berbincang dan Sam menawarkan bantuan untuk sahabatnya itu. Keesokannya, terlihat acara pemakaman Linor, Kim masih terlihat sangat sedih. Kawan-kawan Brian pun turut hadir dan dari kejauhan juga ada Dotzler beserta pasukannya yang mengawasi. Sam mendekati Kim untuk mengucapkan turut berduka cita, lalu menyuruhnya menatap kancing yang ada di jasnya, yang ternyata kancing itu adalah kamera yang terhubung ke monitor Brian. Sembari itu, Sam juga berkata kepada Kim untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Suatu hari saat Kim OTW ke kampus, dia dikawal dan diikuti oleh Garcia dari belakang dan ternyata Kim telah dipasangi alat penyadap suara sehingga suara apapun di sekitar Kim akan terdengar. Kim berhenti di sebuah minimarket untuk membeli minuman kesukaannya seperti biasa, yaitu yogurt rasa persik di urutan nomor 4. Namun ada hal lain di hari itu. Terdapat secari kertas bertuliskan "Drink me now" di minumannya. Setelah itu, Kim melanjutkan perjalanannya dan saat di dalam kelas, Kim merasa mual dan memutuskan untuk pergi ke toilet. Yang ternyata, Garcia juga mengikuti Kim sampai ke sana. Saat sampai di toilet, ternyata Brian sudah ada di sana dan langsung memberi obat penawar mual karena ternyata ia yang mengisi tulisan di minuman itu dan sengaja memasukkan obat mual ke minuman tadi agar ia mual dan pergi ke toilet dan mengambil alat penyadap suara di jaket Kim. Mereka pun berpelukan. Dengan suasana haru, Kim jujur kepada ayahnya bahwa ia hamil. Brian yang mendengar itu terkejut dan membuat suasana hatinya makin berantakan. Namun di sini, Brian mencoba tetap kuat dan menenangkan Kim. Di sisi lain, Dotzler yang menerima laporan dari Garcia karena Kim pergi ke toilet, tiba di kampus itu dan berusaha mengepung dengan banyak pasukan. Di sini, Brian sempat terlihat dan dikejar oleh Dotzler dan pasukannya. Namun dengan keahliannya,
Brian berhasil kabur dari sana. Setelah kejadian itu, Kim diminta keterangan dan ia berkata bahwa ayahnya bukanlah pembunuh. Dan Kim langsung pergi sambil mengembalikan alat penyadap yang dipasang di badannya. Scene berpindah di mana Stuart sedang bersiap-siap dari kantornya untuk OTW ke suatu tempat yang bernama Malibu, rumah pribadinya. Di perjalanan, ternyata diam-diam Brian mengikuti Stuart. Namun tiba-tiba Brian ditabrak dari belakang sehingga hilang kendali dan terjun ke jurang. Yang menabrak Brian ternyata salah satu anak buah si botak Malenkov. Mereka pun mengira Brian sudah tewas, yang ternyata Brian masih hidup dan mencegat salah satu mobil untuk memberinya tumpangan mengejar orang yang menabraknya tadi. Singkat cerita, ia melihat mobil yang menabraknya parkir di minimarket. Ia langsung masuk dan membantai orang-orang itu dengan mode solo versus squad. Di sisi lain, terlihat Stuart sedang refreshing dan langsung ditodong oleh Brian dan dihajar hingga pingsan. Stuart pun diikat dan diinterogasi paksa oleh Brian sampai mengatakan fakta yang sebenarnya. Stuart pun menyerah dan mengatakan bahwa Lenore dibunuh oleh Malenkov karena Stuart berhutang sangat banyak kepadanya dan juga membocorkan siapa sebenarnya Brian sehingga ia pun turut menjadi sasaran Malenkov. Khawatir Kim juga menjadi sasaran, Brian meminta bantuan ke kawan-kawannya untuk menjemput Kim. Can you get your keys, please? You mind putting your hands on the steering wheel? Kemudian mereka semua berkumpul di markas rahasia dan mencari informasi tentang Malenkov. Stuart menawarkan bantuan dan memberikan informasi tentangnya karena ia sempat menjadi rekan bisnis Malenkov. Di sini diketahui bahwa Malenkov dulunya adalah mantan pasukan khusus Uni Soviet yang menyerang Afghanistan. Dan setelah Uni Soviet runtuh, ia beralih profesi menjadi pembunuh bayaran. Stuart bisa mengenal Malenkov dari bisnis jual beli senjatanya. Untuk itu, Brian mempunyai ide jika si licik Stuart dijadikan umpan agar memancing Malenkov keluar, dan juga Brian harus bisa melewati penjagaan apartemennya yang sangat ketat. Singkatnya, Brian dan tim sampai di area parkir apartemen Malenkov dan menyuruh Stuart pura-pura sudah ada janji dan ingin bertemu dengan Malenkov. Dotsler sempat menghubungi Stuart dan menanyakan di mana dia berada. Namun Stuart berbohong tentang lokasinya. Dotsler yang mengetahui lokasi Stuart sebenarnya dari GPS langsung mengarahkan pasukan untuk mengejarnya. Setelah Stuart masuk lift, Brian menghabisi satu persatu penjaga dan bertukar posisi dengan Stuart. Setelah naik ke lantai atas, lagi dan lagi, Brian mengeluarkan mode solo versus squadnya. Kini satu persatu anak buah Malenkov yang ada di apartemen dihabisi tak tersisa. Kemudian Brian memasuki kamar Malenkov dan scene baku tembak yang epik pun terjadi antara dua mantan pasukan khusus ini. Brian berhasil melumpuhkan Malenkov dan di sisa-sisa sekaratnya Malenkov berkata bahwa Brian bodoh karena sebenarnya Stuart tengah mengadu domba dirinya dengan Malenkov agar saling membunuh. Akhirnya Malenkov pun tewas dan setelah tahu yang sebenarnya, Brian langsung menelpon Kim. Namun sialnya, Stuart mengetahui itu dan langsung menembak Sam dan kemudian membawa kabur Kim menggunakan mobil. Polisi pun tiba di sana untuk menangkap Malenkov dan Brian, namun mereka hanya menemukan mayat Malenkov. Brian yang khawatir dengan putrinya langsung mengambil mobil dan mengejar Stuart dan kemudian terjadi scene epic di sini. This is Mr. St. John. Come on, let's go. Come on, guys. Come on, let's go.
Beruntungnya, Brian berhasil menggagalkan rencana Stuart untuk kabur dari sana dan terlihat Stuart keluar dari pesawat dengan menyandera Kim. Namun Kim langsung memukulnya sehingga Brian bisa menembak Stuart. Namun di sini, Brian tidak ingin membunuh Stuart dan membiarkan polisi menangkapnya. Kemudian scene berpindah di mana Brian bertemu dengan Dotzler di kantor polisi dan memintanya untuk menutup kasus yang tidak ia lakukan. Dan di akhir film, Brian, Kim, dan Timmy berbincang membahas kelanjutan hubungan keduanya. Dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.